Sekelompok mahasiswa ini sedang menuju ke sebuah pertambangan yang sudah tidak aktif untuk melakukan riset penelitian. Ketika mereka hampir tiba di pertambangan tersebut, terdapat sebuah pelang peringatan jika area tersebut berbahaya. Mereka turun dari mobil dan melihat area tersebut terpasang pagar besi yang dialiri listrik. Awalnya mereka bertanya-tanya kenapa area tersebut harus dipagari dengan segitunya. Namun mereka mengabaikan itu dan mulai memasuki area tambang dengan menggunakan tali. Dan akhirnya mereka semua berhasil masuk dan melanjutkan perjalanannya dan juga mengumpulkan sampel-sampel yang ingin mereka teliti. Karena sudah mau malam, mereka memutuskan membuat tenda penginapan di tepi sungai. Awalnya semuanya berlangsung baik-baik saja tanpa ada gangguan. Sementara itu di sisi lain tambang terdapat sebuah mobil datang dan ternyata itu adalah penjaga tambang yang ingin memperbaiki pagar yang telah rusak. Awalnya mereka kira ini disebabkan oleh rayap besi. Namun setelah dicek ternyata itu disebabkan oleh makhluk yang tak diketahui. Sementara itu temannya yang ada di sisi lain juga mengecek kerusakan pagar dan ada satu sisi pagar yang jatuh ke dalam sebuah lubang kecil. Si pria yang penasaran dengan lubang itu mencoba melihatnya dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya para mahasiswa itu pun melanjutkan perjalanan hingga menemukan perumahan pekerja tambang yang terbengkalai. Sambil mengamati suasana, si wanita membuka sebuah pintu dan ternyata di belakang pintu tersebutlah tambang yang bernama Seikom Hill tersembunyi. Mereka pun mendekati tambang tersebut dan terdapat sebuah lubang raksasa. Mereka melemparkan sebuah kamera untuk mengecek sedalam apakah lubang itu. Namun ketika ia melihat hasil dari video kamera, ia dikejutkan dengan suara keras misterius dan aneh. Tiba-tiba si pria malah terlilit dengan tali yang digunakan pada kamera hingga ia pun terjatuh ke dalam lubang itu. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang misterius menariknya. Si pria dan si wanita yang ingin menyelamatkannya pun melompat dengan menggunakan tali. Mereka tidak menemukan si pria, mereka hanya mendengar suara-suara aneh dan juga menakutkan. Sementara itu mereka yang masih di permukaan dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang memarahi mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Mereka menjelaskan jika ada temannya yang berada di lubang itu. Si pria itu pun memutuskan tali pengaman tersebut. Si pria berjaket kuning memukuli kepala si pria itu hingga pingsan. Mereka berdua yang menyadari salah satu tali mereka terputus memilih untuk naik ke permukaan kembali. Mengetahui telah terjadi kekacauan, mereka mencuri mobil si pria untuk mencari tempat yang aman. Si pria yang baru sadar dari pingsannya menghubungi rekannya untuk menceritakan semuanya. Namun tiba-tiba